Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini Bapak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Semoga melalui Lebaran Haji ini kita dapat merenungi sifat-sifat kisah-kisah Nabi pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, kaitannya dengan kondisi saat ini. Dan mudah-mudahan kita tetap sehat dalam kondisi pandemi. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang beberapa modul, mungkin 4 modul terakhir ya, terkait dengan penugasan, nanti hubungannya dengan nilai ya, tugas. Bapak akan mengulang sedikit beberapa modul yang pernah diberi dan menjelaskan tugas ya. Jadi di sini Bapak akan mencoba mempresentasikan ya. Pertama adalah tentang modul 7 ya. Setelah middle test kita ada beberapa modul, mulai dari modul 7 sampai dengan modul 10 ya yang ada tugasnya. Kita coba share dulu ya. Ya ini adalah metode studi AMDAL ya. Apakah sudah terlihat? Metode studi AMDAL ini adalah lanjutannya dari bahan sebelumnya, sebelum UTS. Jadi di sini ini menjelaskan tentang kegiatan AMDAL ya, kaitannya dengan metodenya, kemudian komponen lingkungannya. Oke. Di antaranya itu adalah tentang peraturan pemerintah nomor tahun 99 tentang AMDAL ya. Jadi AMDAL ini harus diingat itu peraturan pemerintah nomor 27 ya tahun 99. Kemudian istilah analisis dampak sebagai proyek bangunan sipil ya. Jadi selalu ada dampak, setiap pembangunan memiliki dampak. Itu diatur dalam undang-undangnya. Parameter lingkungan itu diantaranya kemarin sudah itu ya dijelaskan sedikit. Abiotik itu ABC istilahnya ya. A itu yang tidak hidup, B yang hidup, dan C adalah masyarakatnya, culture. Kemudian Rona itu adalah sekitar lingkungan proyek, lingkungan yang akan dibangun proyek ya. Lalu pengumpulan tadi ada 3 macam, kemarin itu sudah pernah diulang ya, kimia, geografis, data biotis, dan sosbud. Nanti komponen kimianya bisa iklim, bisa ruang lahan, hidrologi. Iklim bisa komponen data curah hujan ya. Kemudian ruang lahan itu data lokasi, data lapangan, sekunder gitu ya. Kemudian metode pengumpulan data itu kalau hidrologi bisa dengan rata-rata air permukaan, kualitas air ya, dan juga komponen-komponen biotis, makhluk hidup ya, tanaman ataupun hewan. Bisa dalam satu luasan tertentu dan juga lingkungan air. Kemudian juga tidak terlepas tentang keberadaan masyarakat sekitar. Biasanya dalam aspek sosial itu juga dihitung terhadap prediksi terhadap masyarakat kaitannya dengan dokumen RKL dan RPL. Nah, nanti ada pertimbangan data sosial, data lingkungan begitu ya. Lalu dibuat kuesioner. Jadi kuesioner ditanya baik itu masyarakat atau wawancara langsung atau pengamatan observasi ataupun diskusi-diskusi baik yang umum ataupun yang khusus ya. Nah, ini kira-kira lingkup dari ini jenis kuesioner ini sudah pernah dijelaskan tentang persepsi masyarakat, tentang wawancara dan sebagainya ya. Oke, jangan lupa ini dibaca ya, mungkin ini keluar di tugas di ujian akhir semester ya istilah-istilah ini. Sekarang kita akan masuk ke modul ke-8. Modul 8 itu adalah sebentar.
8 ini tentang metode penapisan. Penapisan itu adalah satu metode untuk mengurai dari kondisi yang kurang ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan. Misalnya air kotor menjadi air bersih ya. Kemudian tanah yang rusak timbunan menjadi tanah yang baik. Jalan rusak menjadi jalan baik, atau kebisingan yang tinggi menjadi kebisingan yang rendah. Jadi seperti ini. Metode penapisan itu bermacam-macam ya. Tujuan dari modul yang ini adalah tentang metode penapisannya. Bagaimana teknik screening ya. Nah, jadi dalam AMDAL itu ada istilah penapisan. Jadi memilah-milah pembangunan mana yang sesuai dengan konsep AMDAL. Kemudian ini terdiri dari beberapa dokumen. Yang pertama itu ya, dokumen yang pertama itu KA, kerangka acuan. Baru ANDAL. KA ditambah AMDAL nanti akan menjadi AMDAL ya. Nah, tapi sebelumnya ada identifikasi. Itu screening dulu ya, di screening. Kemudian nanti ada di tahap perencanaan pengelolaan, itu ada namanya dokumen RKL dan RPL. Kalau RKL itu pengelolaan, kalau RPL itu pemantauan. Ya. Jadi kalau RKL itu mengelola, RPL pemantauan. Nanti ini kalau lingkupnya kecil menjadi unit ya, UKL. Kalau RPL menjadi UPL, upaya ya. Kalau U itu upaya, kalau R rencana. Kemudian kelima baru AMDAL secara lengkap ya, baik itu ringkasan, laporan utama ataupun lampiran. Nah, ini metode penapisan itu ada beberapa, umumnya ada 2 saja. Yang pertama adalah metode bertahap, jadi step ini dulu baru step lain, atau langsung satu metode saja gitu ya. Jadi menurut peraturan tahun 86 itu umumnya ada 2. Yang pertama itu ada 2 seperti ini. Jadi terdiri dari langkah pertama dan langkah kedua yang disebut dengan PIL. Nah, ini skemanya, nanti silakan dibaca ya, sampai menjadi laporan dan masuk komisi AMDAL. Metode penapisan bertahap itu mulai proyek ya, nanti ada beberapa kelompok, nanti mana yang dampak yang berpengaruh, proyek itu mempengaruhi orang lain, harus ada AMDAL nih. Kalau ragu-ragu, kalau tidak mempunyai dampak, ya udah tidak perlu AMDAL ya. Membangun bank di sekitar situ hutan juga nggak ada apa-apa ya. Tapi membangun bank di sampingnya ada gang yang terganggu, nanti drainasenya mengganggu pembangunannya, merusak rumah orang, nah itu nanti berarti masuk yang sini. Tapi kalau ragu-ragu terganggu atau tidak lingkungan, maka masukkan ke penapisan yang kedua. Jadi 2, penapisan pertama dan penapisan kedua. Baru dihitung lagi apakah proyeknya berdampak atau tidak gitu ya. Kalau tidak berarti ya tidak, kalau perlu ya perlu. Jadi 2 kali ya tapis. Nah, metode penapisan yang 1 langkah itu biasanya kalau langsung umum ya, tidak ada keraguan sedikit pun, itu namanya metode penapisan 1 langkah gitu ya. Kemudian kalau sudah jelas-jelas ya ini merusak atau aman, jelas itu penapisan 1. Nah, ini beberapa proyek yang dilakukan dengan metode penapisan itu ya, diantaranya industri pertambangan ya termasuk, atau industri manufaktur ya. Kemudian energi juga ya, pembangkit listrik, atau proyek-proyek sosial ya, transmigrasi ataupun lalu lintas, jalan-jalan proyek sipil ini banyak ya, pelabuhan dan lain sebagainya. Limbah B3 udah jelas ya, biasanya langsung memerlukan AMDAL tanpa keraguan, jadi penapisannya level 1 ya. Kalau ada keraguan itu berarti level 2. Pertanian juga, kemudian lokasi proyeknya apakah daerah hutan lindung, apakah daerah yang dekat lokasi situs-situs bersejarah, itu juga dihitung. Terumbu karang dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di dalam tugas 3 itu sebetulnya ada uraikan metode penapisan yang sudah ditugaskan di pelingkupan tugas 2. Nanti ada sesi masalah tugas nanti kita jelaskan. Tapi intinya ini kaitannya materi ini, maka melanjutkan tugas 2 sebelumnya untuk menghitung metode penapisannya, satu tapisan atau 2 tapisan gitu ya. Ini untuk modul 8. Sekarang kita akan masuk ke modul 9. Modul 9. Modul 9 itu adalah tentang dampak lingkungan ya. Dampak lingkungan itu hubungannya dengan sumber daya air. Sumber daya air itu nanti seperti ini ya. Jadi kaitannya dengan AMDAL ya, karena
ini adalah asetnya, aset alam. Jadi ada beberapa undang-undang tentang SDA ya, yaitu undang-undang tentang lingkungan hidup tahun 82 sampai dengan 2009. Ini yang paling populer yang 2009 ya, nomor 32. Lalu beberapa definisi nanti silahkan dibaca ya. Lingkungan itu apa, daya dukung itu apa. Waktu itu ada istilah kepindahan ibu kota karena daya dukung lingkungan Pulau Jawa sudah terlalu tinggi, gitu ya. Jadi dipindah ke daya dukung yang lebih baik, itu di Kalimantan. Sebagai contoh istilah daya dukung lingkungannya. Jadi ini ada beberapa istilah, apa itu sumber daya, apa itu baku mutu, apa itu daya tampungnya, silahkan dibaca. Istilah kerusakan lingkungan hidup itu apa, adalah apa, ini silahkan dibaca ya, mungkin siapa tahu nanti keluar dalam ujian akhir semester. Lalu kasih paham dik apa wah, jangan yang sekolah pas sudah becanya lah tapi hati-hati Pak, buktinya mibet. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah istilah-istilah itu. Dan kemudian ada proyek sipil, ada yang wajib. Jadi kalau proyek yang sifatnya besar seperti ini ya, proyek estate, bandara itu disebut proyek KPU-an ya. Kemudian proyek-proyek yang level menengah, jadi misalnya gedung sekolah SD, SMP, ya, Diknas itu membangun, nah biasanya ini ya levelnya 2 lah di bawah. Ketiga itu Deperindak, ini juga pusat-pusat perdagangan, ini kan hubungannya ke masyarakat. Jadi ini ada lingkup proyek yang wajib ada AMDAL-nya. Nah, lainnya pariwisata lalu kesehatan gitu. Rumah sakit itu ya tipe A, tipe B itu jelas beda. Tipe B kalau tidak salah cuma perlu UPL atau UKL. Kalau A ini harus ada punya AMDAL. Di tingkatnya AMDAL, RKL, RPL, di bawahnya lagi itu UPL, UKL atau tinjauan saja. Jadi kalau semakin kecil semakin dokumen AMDAL-nya semakin rendah. Nah, ini ada istilah pembangunan, lalu ada konsekuensi pemerakarsa dan milik. Dampak pentingnya itu yang perlu diingat ya, keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang kegiatan wajib AMDAL apa saja. Yang tadi sudah kita sampaikan di depan. Jadi AMDAL apa, baik itu untuk pemerintah, baik untuk pemerakarsa, baik untuk masyarakat, itu masing-masing punya kepentingan. Jadi begini ya maksudnya ya. Pemerintah itu beda kepentingan dengan ini. Proyeksi masyarakat itu maunya kan ada dampak ekonomi ya. Tapi pihak pemrakarsa ini yang punya kegiatan maunya dampak ekonomi sebesar-besarnya. Tapi masyarakat tuh maunya tidak mau terganggu ya. Gitu. Tapi kalau mereka berdua kongkal-lingkong antara pemilik tambang misalnya ya, atau sawit sama masyarakatnya dibayar masyarakatnya. Mereka berdua kerjasama akhirnya lingkungan hidup lingkungannya rusak ya. Maka di sini peran pemerintah untuk menjaga supaya regulasinya normal. Jadi antara pemilik usaha dan masyarakat yang terganggu itu tidak kongkal-lingkong biasa, tapi diatur menurut undang-undang. Jadi menurut negara ini yang benar, ini yang tidak benar, jadi diatur. Jadi 3 stakeholder ini sama-sama mendukung AMDAL. Lalu otonomi ini tantangannya sekarang di era otonomi sehingga banyak pertambangan itu tapi sekarang sudah di provinsi ya. Kalau sebelumnya kabupaten itu betul-betul tantangan tentang AMDAL. Ini dampak besar dan penting menyangkut jumlah manusia, luas area, komponen, lingkungan hidup, dan kumulatif. Jenis AMDAL itu ada beberapa, ada yang disebut tunggal, ada yang disebut dengan multisektoral gitu. Ada juga kawasan. Kalau kawasan ini biasanya kalau kaitannya dengan kepindahan daerah administratif ya misalnya. Kemudian ini penjelasannya ya, silakan dibaca ya. Nah, AMDAL lahan basah itu terkait dengan ekosistem kita itu pasang surut ya, baik itu air tawar ataupun air payau ataupun rawa lebak. Ini sudah diceritakan pasti di mata kuliah lainnya. Tapi intinya ini juga terkait dengan AMDAL sehingga disebut sebagai AMDAL lahan basah. Nah, ini nanti kawasan gambut, resapan air ya, sempadan sungai, kemudian kawasan yang tidak boleh diganggu dalam konteks SDA dan juga AMDAL itu ya, sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan di sempadan sungai. Sempadan sungai kami kira
rekan-rekan mahasiswa sudah mempelajari di rekayasa sungai, seharusnya sudah tahu. Kawasan waduk, hutan bakau, ini adalah daerah yang concern AMDAL lahan basah. Ini beberapa kawasan yang perlu dilindungi ya, mulai dari kawasan hutan lindung sampai dengan suaka alam laut. Ini adalah bagian air penyusunan AMDAL. Silakan dibaca ya, mulai rona awal sampai perubahannya. Nah, demikian. Lalu kita masuk ke materi ke-10. Materi ke-10. Bentar ya. Materi ke-10 adalah yang ini. Materi ke-10 adalah tentang rona lahan basah lanjutan. Jadi di sini tadi ya. Jadi ini melanjutkan yang tadi tentang rona lahan basah, meliputi aspek lingkungannya, dampak penting lingkungan untuk lahan basah, kemudian perbedaan antara sumber air ya dan penerima. Jadi kalau aslinya seperti apa, setelah ada kegiatan menjadi sesuatu yang kurang baik misalnya ya, maka ini ada perubahan dampak ya. Jadi dari jasa produksi nanti menghadapi lingkungan begitu ya. Jadi kondisinya macam-macam. Langsung atau tidak langsung akan mengubah kondisi alam. Ini siklus hidrologi, barangkali teman-teman sudah mulai dari putaran air hidrologi ya. Jadi air naik kondensasi hujan sampai kembali ke laut, ini siklus yang normal. Nah, posisi kegiatan aktivitas manusia akan merubah alur ini menjadi tadinya bersih menjadi kotor gitu ya misalnya. Nah, jadi menurut Undang-Undang SDA ya tahun 2004, nomor 7 2004, sumber daya air itu disebut air apa aja, hujan, permukaan, tanah dan laut. Lalu sumber daya air itu ada perlu dikonversi, konservasi ya, terus digunakan dan dikendalikan daya rusak airnya. Lalu ada keperluan air kan macam-macam ya untuk pertanian, domestik, industri, sumber daya air juga macam-macam tadi. Nanti ada yang disebut dengan DAS kan, catchment area, daerah terkonsentrasinya air masuk ke sungai, lalu batas ekologi, jadi batas studi lingkungan. Nanti ada elemen-elemen DAS ya, nanti kan ada jumlah curah hujan, intensitas, lama hujan, distribusinya, arah pergerakan hujan, faktor iklim, ataupun elemen pengaliran. Misalkan penggunaan lahannya, apakah lahannya untuk pertanian, apakah untuk perumahan, apakah untuk kegiatan peternakan, dan sebagainya. Jenis tanahnya, apakah jenis tanahnya itu lempung, lanau, apakah pasir, apakah beton gitu ya, ditutup gitu ya, aspal, ataupun karakteristik dasnya, apakah landai, apakah turun naik begitu, atau cekungan-cekungan seperti di Kabupaten Banjar itu cekungan-cekungan jadi sering terendapkan, terjebak airnya. Nah, ini ada contoh pengelolaan catchment area ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi air turun di hulu, di resapan, nanti keluar di discharge, keluar sini ya, nanti menjadi mata air gitu, secara umum. Nanti air itu ada air yang bebas, tertekan. Kalau bebas itu kan berarti dia langsung ambil. Kalau tertekan itu seperti sumur bor, kalau kita buang tekanannya maka akan menyembur air ke permukaan. Nah, ini mata air itu macam-macam kan. Ini kondisi normal. Kemudian nanti dia ada lagi pengelolaannya begitu ada pengelolaan maka akan ada perubahan manajemen, perubahan catchment area menjadi pengelolaan manajemen air. Nah, ini adalah skema-skema hidrologi ya. Lalu istilah-istilah sistem tata air itu debit, curman elevasi air, dan kualitas. Jadi ini tiga-tiganya ini sama-sama memiliki daya rusak ataupun daya bangunnya. Kemudian pola drainase macam-macam, bisa mengikuti kontur ya, topografi, nanti lihat karakternya. Nanti ada persamaan, beberapa persamaan dalam perhitungan debit, baik itu permukaan ataupun bawah. Ya, ini adalah contoh kasus ya. Nah, untuk sungai, itu biasanya kan sungai ini ya mulai dari hulu ya.
hulu, kemudian dia akan mengalir ya, hubungannya dengan curah hujan. Nah, nanti apakah prediksi 20 tahun, 4 atau 50 tahunan seperti banjir Kalsel kemarin, nanti akan terhitung curah hujannya menghasilkan berapa debit yang lewat, dan nanti dihitung juga Anies water balance-nya ya. Nah, ini contoh. Jadi kalau misalkan kalau setelah perhitungan tadi catchment hujan tinggi, misalkan anggaplah periode 20 tahunan, ini tadinya itu landai-landai saja gitu ya. Sebelum ada proyek, misalnya proyek jalan atau proyek jembatan atau bendungan atau pertanian ya, atau perkebunan. Setelah ada proyek, mungkin dia akan terhambat ya, jadi dia tertampung dengan mungkin akan melimpas begini ya. Jadi karena tidak ada lagi yang menahan, tadinya itu mungkin alamnya, tapi karena dikuras akhirnya air tidak tertahan dan dia hanya langsung melewati permukaan bumi yang tidak ada menahan, sehingga dia langsung melimpas begini dengan ada proyek. Nah, perubahan DATS ini mempengaruhi. Jadi ini dari sisi AMDAL, tanpa proyek dengan proyek itu ada perubahan debit air yang cukup merusak ya. Sungai juga begitu, misalnya tanpa proyek dengan proyek itu bisa jadi debitnya akan berkurang, sehingga tadinya sungai itu dipakai untuk pertanian, peternakan, perikanan, tapi dengan adanya proyek mungkin malah dangkal sungainya dan tidak lagi berguna misalnya ya. Sama halnya dengan debit air sungai, tadinya mungkin dengan proyek dia akan lebih fluktuatif, kadang terlalu pasang, kadang terlalu sedikit airnya kering gitu ya. Sebelum ada proyek dia aman-aman aja, jadi musim hujan nggak terlalu banjir, musim kemarau tidak terlalu kering. Tapi setelah ada proyek, deviasinya jadi sangat besar. Ini sebagai contoh ilustrasi karena ada proyek bangunan sipil gitu ya. Nah, ini elevasi tadi katanya dengan tinggi ya, pengamatan, kemudian kondisi curah hujan dan lain sebagainya. Nah, ini contoh lain fluktuasi pemompaan ya. Jadi air tadi kan rata saja sebetulnya. Lama-lama setelah dipompa dia kan akan drop down begini turun ya. Itu namanya sudah rona, perubahan rona ini ya. Nah, muka air tanah juga tadinya penuh tapi kita pompa kan keluar gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini beberapa proyek sipil yang mempengaruhi sumber daya air. Kaitannya dengan AMDAL ya. Nah, ini juga kalau kondisi normal itu kan gini ya sebetulnya, kalau misalnya di badan sungai di sekitar Kota Baraba itu tadinya masih segini, tapi kalau curah hujan tinggi kan akan banjir ya sampai atas. Nah, ini ada lokasi zona yang akan kena banjir gitu ya, sehingga ada terjadi longsoran dan sebagainya. Jangan lupa banjir ini bisa jadi karena adanya kegiatan manusia, misalnya proyek bangunan sipil ataupun kegiatan perkebunan ataupun sawit misalnya ya, atau proyek perumahan ya, developer itu mempengaruhi tadinya normal menjadi banjir. Dan ini ada beberapa yang kena secara AMDAL ya. Secara AMDAL itu ada tadinya belum tergenang banjir karena curah hujan tinggi, sekarang ikut tergenang. Tadinya tidak longsor, sekarang ikut longsor begitu ya. Sebagai gambarannya. Nah, sedimentasi juga begitu. Jadi sebelum ada proyek dan tidak, tadinya sedimentasi ini normal-normal saja ya. Tapi kalau ada pertanian seperti ini kan ini ada pupuk, dan itu ada pupuk, biasanya pupuk itu akan membantu propagasi cepatnya sedimen ya. Jadi pertanian juga memberi kontribusi dalam mempercepat sedimentasi pendangkalan. Jadi sektor pertanian itu kalau dari sisi AMDAL juga ikut mengurangi daya dukung lingkungannya. Jadi ini ikut seperti ini. Nah, ini kondisi kalau sudah analisis AMDAL tentang SDA-nya seperti ini, jadi bisa berdampak seperti ini. Nah, lalu isu kerusakan itu udah kita juga kemarin ikut merasakan ya. Nah, ini adalah data hidrologi, nanti diperlukan dalam studi AMDAL kaitannya dengan SDA. Itu nanti data-data itu dicatat semuanya kondisi normal sebelum proyek gitu ya. Baru dilakukan proyek, baru dihitung ulang gitu. Karena ada perubahan bentang alam. Nanti datanya iklim, tanah, vegetasi, diskusi. Nah, tugas 4 di bagian tugas
3 sebelumnya tentang penapisan tadi, penapisan level 1 dan 2. Coba diceritakan di daerah situ itu rona lahan basah yang terdampaknya apa gitu ya dari kondisi yang ditinjau dari tugas 3. Ini adalah tugas 4. Itu ya untuk modul 10. Bapak coba jelaskan ulang yang di samping yang sudah dibagikan. Sekarang akan masuk ke tugas ya. Maaf. Rangkuman tugas supaya jelas ya. Di sini akan Bapak sampaikan yang rangkuman tugas seperti ini. Jadi tugas ini nanti kalau apa namanya ini sudah rangkuman. Jadi kalau ngerjakan tugas ini sebetulnya sudah secara tidak langsung udah mempelajari modul 1 sampai dengan 10 ya. Jadi di sini akan Bapak jelaskan tentang sistematika penugasan itu memberikan keterampilan. Jadi dalam memaparkan kasus AMDAL berdasarkan masing-masing tugas perorangan. Jadi menjabarkan nanti dokumen kebijakan AMDAL daerah, pelingkupan ya. Pelingkupan itu skop luasnya atau bidang sektor apa pelingkupan. Kemudian metode penapisannya 1 apa 2, udah jelas apa ragu-ragu tadi ya. Atau serta kajian hubungannya dengan lahan basah. Karena kita kan di prodi rawa, jadi katanya AMDAL lahan basah yang terdampak. Jadi kalau kita ulang ya, tugas yang pertama yang dulu awal kuliah itu kita dicari suatu nama kabupaten kota, bisa kabupaten, bisa provinsi gitu ya. Tentang ada tentang apa peraturan lingkungan ataupun AMDAL ya yang terkait, misalnya Kota Banjarbaru ada nggak peraturan tentang AMDAL atau lingkungannya, cari dulu itu. Kemudian masuk ke tugas 2. Tugas 2 itu lalu dari kota tersebut, misalnya Banjarbaru tadi ya, maka itu cari pelingkupannya, lingkupnya dia skopnya apa, apakah ukurannya 1 kecamatan, apakah 1 kabupaten, apakah 1 das sungai misalnya gitu ya, atau sektor, lingkupnya tuh sektornya di bidang pertambangan saja atau bidang pariwisata saja gitu ya, atau lintas sektor atau lintas kabupaten malah sampai ke Kabupaten Banjar, sampai ke Kota Banjarmasin, tanah misalnya gitu ya, boleh, itu silakan saja, atau antar provinsi, perbatasan antara Marabahan dengan Mandastana dengan Batola ya, Batola dengan Handil Bakti misalnya, Handil Bakti dengan Anjir yang masuk wilayah Pasal ya, atau itu juga boleh. Jadi pelingkupan itu skop ya, luasnya itu secara areal ataupun sektornya itu mau pertaniannya aja kah, atau pertanian dengan PU atau kehutanan, atau pertambangan saja, atau pertambangan dengan pariwisata. Jadi bisa skop pelingkupan. Nah ini uraikan di tugas 2 ini tentang yang tadi kabupaten kota yang ditinjau itu pelingkupannya bagaimana. Kemudian di tugas 3 itu setelah dapat lingkupnya itu metode mereka menapisnya itu metodenya 1 atau 2 penapisannya. 1 itu kan sudah jelas, 2 itu yang ragu-ragu tadi. Apakah dihitung lagi berarti 2 kali penapisan. Jadi bisa juga metode penapisan ini sebagai cara untuk mengembalikan kondisi air yang kotor menjadi yang baik misalnya gitu ya. Lingkungan yang buruk menjadi yang baik. Cara menapisnya seperti apa? Teknik yang dilakukan mereka bagaimana, itu informasinya bisa dicari di Google ya, dibuat saja untuk daerah kabupaten kota yang ditinjau. Ada proyek apa yang mempengaruhi di sana, bisa dihitung. Kemudian tugas 4 setelah dipelajari tadi kabupaten kotanya jelas, pelingkupan skopnya jelas, sektornya jelas, baru masuk ke tadi metode penapisannya 1 atau 2, kemudian teknik penapisannya yang sudah jelas pakai apa, baru cek rona lahan basah yang terdampak di sana apa. Dengan adanya proyek itu, dengan kegiatan itu, sebaiknya kegiatan infrastruktur sih sebaiknya ya, tapi boleh aja kalau mau angkat tambang, boleh, masalah tambang intan misalnya boleh gitu. Tapi diutamakan sih yang ada sipilnya ya, khusus sipil air, misalkan pertanian gitu ya, kasus misalnya di Tabanio misalnya gitu ya, atau rawa pantai, atau bebas lah, ini Bapak bebaskan. Penting ada lahan basah hubungannya dengan SDA, daerah mana yang terdampak karena proyek. Misalkan tadi yang tadi belum banjir jadi banjir, tadinya belum tergerus menjadi gerus. Daerah Barabai misalkan yang tadinya ini dengan adanya proyek itu kira-kira
dengan adanya proyek rantau, AMDAL-nya malah bagus ya. Jadi rantau dan kandangan tuh tidak kena banjir besar karena sudah ada sungai bendungan Pitap. Nah, itu kan contoh penalaan kalau bendungan Pitap di Barabai. Tapi silakan, kota di Indonesia ada sangat banyak, kabupaten di Indonesia sangat banyak, silakan dipilih. Provinsi di Indonesia ada 30 lebih ya, silakan dipilih. Satu kelas itu bisa provinsi boleh, kabupaten boleh, se-Indonesia pilih aja kota yang ini yang paling lengkap datanya tuh lebih baik. Yang penting melatih cara mengelola laporan AMDAL begini ya. Kemudian nanti pada saat presentasi itu dibuat 6 bagian begini ya. Jadi pertama itu AMDAL secara umum, ringkas saja satu slide. Ya. Bagian kedua satu slide lagi tentang lokasi petanya di mana peta yang ditinjau untuk kabupaten kotanya apakah satu atau dua kabupaten atau satu atau provinsinya lintas atau provinsi satu boleh. Yang bagian tiganya peraturannya mereka apa? Slide selanjutnya yang ketiga tentang peraturan di daerah situ boleh pakai punya kementerian boleh, tapi yang lebih baiknya itu yang daerah. Misalkan Perda Kota Banjarbaru ya tentang AMDAL misalnya, atau Perda atau peraturan provinsi Kalimantan Selatan tentang kebijakan pengelolaan sungai misalnya gitu ya, untuk kebijakan pembangunan misalnya pembangunan ini developer bangunan di bantaran Sungai Barito misalnya gitu ya. Nah, itu kan kebijakan. Tapi tidak mesti ada kata-kata AMDAL, bisa aja dia terbungkus dalam nama proyek. Nah, misalkan pembebasan lahan apa atau peraturan atau keputusan gubernur atau keputusan bupati tentang bolehnya melakukan penambangan misalnya gitu atau apa SK atau apalah. Yang penting itu peraturan dikeluarkan oleh kepala daerah, bupati, wali kota atau gubernur. Menteri juga boleh sih, tapi menteri terlalu tinggi ya peraturannya ya. Kemudian empatnya scope. Tadi scope-nya tadi yang dikeluarkan oleh kepala daerah tadi apa? Apakah di developer rumah misalnya lah, itu kan permukiman. Ataukah masalah tadi pertanian, daerah rawa mana boleh dilakukan budidaya apa misalnya gitu ya, berarti sektornya pertanian. Atau daerah mana yang pertambangan intan tadi, itu skopnya pertambangan namanya, skopnya dan skop sektornya pertambangan, tapi dia mungkin lokasinya sekitar Kecamatan Cempaka misalnya gitu ya, atau Cempaka sebagian tanah laut bagian utara, boleh. Jadi itu diceritakan di bagian 4 skop lingkupan. Kemudian kelima ini penapisan, apakah dia udah jelas itu ada satu petapis langsung harus dilakukan analisa AMDAL atau tidak gitu ya, atau dia ada keraguan dari dua penapisannya ada dua, ataupun metode yang mereka atur di lapangan. Misalkan kalau untuk tambang intan berarti nanti air itu harus dikelola dalam suatu tampungan air, dipompa, dikasih tawas baru keluar. Nah, itu juga namanya metode penapisan juga ya. Jadi dikelola seperti apa sampai dia keluar, diceritakan aja, bisa 1 atau 2 slide ya. Kita kalau ada foto-foto lebih bagus ya. Nah, itu metode penapisan. Kemudian yang keenam itu, nah dengan adanya kegiatan tadi, misalnya kegiatan tambang intan tadi ya, atau kegiatan perumahan developer, atau kegiatan pertanian, atau kegiatan pertambangan, atau kegiatan apapun, itu apa dampaknya dengan lahan basah. Misalkan si sungainya cenderung apa, jadi tidak usah menuduh orang, tapi cenderungnya bagaimana dengan adanya proyek itu, apakah dia akan lebih bermanfaat ataupun bisa jadi dia bermanfaat ya, artinya dampak positif AMDAL-nya, tapi bisa juga negatif dampaknya. Jadi bisa atau dua-duanya diceritakan dengan adanya ini pembangunan gedung bank ini di jalan ini gitu ya, maka akses itu jadi baik, tadinya tuh tidak teratur jalan sekarang jadi rapi, dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya itu ternyata terjadi genangan karena semuanya diuruk, dicor sehingga selokan sekitar situ ya, ceritakan aja selokan situ mampet dan penduduk itu terendam kalau hujan gitu ya misalnya. Nah, itu kan cerita soal dampak tentang pembangunan gedung bangunan bank di suatu jalan misalnya ya, misal. Maka itu adalah kajian area lahan basah terdampak. Itu boleh begitu. Jadi bisa positif, bisa negatif atau dua-duanya diceritakan. Itu di bagian 6. Jadi ini kira-kira presentasinya. Kemudian 1 sampai 6. Ini mungkin rekaman ini akan Bapak bagi kalau ingin mengulang penjelasannya. Kemudian jadwal presentasi sebetulnya Bapak tuh menargetkan sesuai dengan jadwal kuliah kita berakhir di minggu ini, karena minggu depan sudah minggu tenang, yaitu
Untuk di Menganjil itu mungkin sekitar 10 atau berapa belas orang ya. Separuh kelas itu di hari pertama, kemudian separuh kelasnya lagi di hari kedua. Tapi melihat kondisinya kemungkinan besar akan kita geser juga ke minggu depan aja ya supaya enak, dan juga teman-teman mungkin perlu diskusi, ada yang mau pulang sekarang posisinya di daerah, silahkan Bapak beri kelonggaran, tapi tolong absennya diisi aja nanti hari Kamis ya jam 4 sore ya, dan Jumat jam 4 sore untuk mengisi absen jadwal presentasi. Jadi isi simpadu aja. Tapi nanti presentasinya mungkin kita nanti di jadwal minggu depan aja, mungkin paling cepat Selasa ya. Selasa dan Rabu mungkin gitu. Nanti mungkin cukup ya satu orang itu cukup 2 atau 3 menit sih sebetulnya cukup. 2 atau 3 menit itu silahkan saja. Nanti kita lihat metodenya. Kalau menurut Bapak sih sebetulnya lebih baik teman-teman itu bikin aja satu video yang berdurasi rekaman ya, 2 atau 3 menit itu akan jauh lebih baik ya daripada live seperti ini. Selain kuota juga cukup banyak, dan kalau video bikin sendiri itu kan kalau salah bisa diulang ya. Salah bikin yang paling baik. Nanti mungkin Bapak minta tolong siapa ya buatkan backdrop. Mungkin Ibu siapa yang nanti ya. Samakan backdropnya sebagai tugas mata kuliah warna biru tua misalnya ya. Nanti cerita aja. Saya nama ini mahasiswa prodi ini menceritakan tentang ini. Tadi seperti tadi ya slide-nya bagian 1 sampai bagian 6. Nanti direkam, lebih baik direkam, kemudian nanti tonton sendiri udah bagus belum, kalau nggak diulang. Kalau Bapak mengharapnya begitu supaya lebih baik ya. Kalau secara langsung takutnya nanti ada yang nervous ya, kemudian ada gangguan koneksi juga nggak, kurang bagus. Gitu. Jadi mengharapkan nanti hari Kamis besok ya jam 4 dan Jumat itu jam 4 itu isi saja seluruhnya ya, seluruhnya isi, karena itu kan maksudnya itu ganjil itu tampil, yang lainnya menonton gitu. Yang itu juga Jumat yang ganjil, yang genap presentasi, yang ganjil nonton, jadi semua hadir. Tapi kalau misalkan itu dirasa terlalu pendek waktunya karena kemarin Bapak juga terlalu banyak kesibukan sehingga akumulasi kuliahnya ke ujung begini ya. Jadi lebih baik teman-teman mahasiswa coba set aja waktunya. Bapak menawarkan sekitar mungkin Selasa atau Rabu. Tapi kalau masih belum siap juga nggak apa-apa, kalau mau Kamis atau Jumat depannya boleh. Yang penting jangan sampai lewat minggu tenang ini ya. Jadi sebelum minggu tenang berakhir sebaiknya sudah selesai juga. Ini kan juga menghadapi skripsi juga kan ya, sebetulnya lebih cepat lebih baik sih begitu menurut Bapaknya. Jadi kita lihat nanti mudah-mudahan teman-teman bisa ya, karena kan udah hampir sarjana ya, sudah 90%, sedikit lagi udah sarjana, jadi ya pintar-pintar lah membuat presentasi yang baik ya. Jadi kira-kira seperti itu. Selanjutnya Bapak menyampaikan selamat menjalankan tugas. Kemudian tugas ini menjadi tugas besar, nilainya cukup besar ya, mungkin 80% dari nilai mata kuliah ini. Kemudian nilai yang lebih kecil nanti UAS. UAS itu hanya beberapa istilah tadi ya. Istilah penapisan, istilah pelingkupan, istilah-istilah, dan juga secara umum dokumen AMDAL sebagai UAS. Nanti UAS itu akan mungkin ada tersendiri jadwalnya, dan mungkin open book ya. Open book nanti silakan dijawab aja menurut pemahaman masing-masing. Sesuai dengan modul yang Bapak berikan ya, modul 1 sampai modul 10. Demikian kira-kira penjelasan dari Bapak. Nanti Bapak coba usahakan rekaman penjelasan ini dikirim untuk kemudahan teman-teman khususnya yang tidak hadir dalam Zoom ini. Demikian kira-kira. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, Bapak minta tolong dibuka videonya dibuka ya. Ya, silakan Novita. Baik, silakan Ilham, Enes, Ayu. Tadi absennya udah di Bapak buka ya. Jadi kalau mau nanti tertutup dengan sendirinya 2 jam kemudian. Muhammad, siapa nih? Gusti Rifa, silakan dibuka. Muhammad Syam ya. Muhammad siapa nih? Syarkani, Muhammad Syarkani, silakan dibuka.
Gusti Rifa, Edward Evan, silakan dibuka. Ilham Darussalam, Taufik Ramadan, ya silakan dibuka mukanya lah. Bapak mau say hello aja. Terus juga Bapak juga atas nama ini bukan tim ya, Bapak sendiri ya. Nah, Bapak juga atas nama diri sendiri, Bapak mengucapkan ini kan kuliah terakhir ya kita ya dalam ini. Selanjutnya cuma ngumpul tugas video rekaman 2 atau 3 menit. Bapak atas nama pribadi sebagai dosen pengajar mata kuliah AMDAL ini menyampaikan permohonan maaf bila mana dalam penyampaian materi AMDAL dan bahasa ini terdapat hal-hal yang kurang ya. Mohon dimaklumi ya, jangan lupa Bapak juga sibuk banget lah sebagai ketua jurusan. Nah, jadi intinya itu yang bisa disampaikan. Kemudian biasanya kita itu, kalau Bapak juga gitu waktu kuliah ya, jadi dapatnya sedikit, tapi begitu kita keluar, baru begitu kerja, baru ingat, oh ini kemarin ini maksud tuh ini. Gitu. Jadi biasanya kita belajar tuh sedikit, tapi aplikasinya itu akan lebih melekat ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan, meskipun mungkin sedikit ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Mungkin saat ini nanti ada yang sekolah lanjut, ada yang kerja lanjut, ada yang jadi pejabat, bisa dibongkar-bongkar lagi modul Bapak atau nanti dapat dari mana. Jadi sekali lagi Bapak mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bapak juga udah maafin kalian. Yang penting nilainya harus bagus ya, nilainya bagus, presentasinya bagus. Mudah-mudahan nanti bisa. Dan informasinya sekaligus informasi lain. Ini sebentar, Bapak hentikan dulu anunya nih. Rekamannya kepanjangan.